Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Widiawati, NIM 19803241001. Oke, kali ini kita akan pelajari mengenai Intermediate Accounting 2 atau biasa kita sebut akuntansi keuangan menengah 2. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada current liabilities, provisions and contingencies, dan non-current liabilities. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai current liabilities, provision, and contingencies dulu ya. Nah, yang pertama, provision nih. Provision itu apa sih? Nah, provision itu merupakan kewajiban yang tidak diketahui waktu serta jumlahnya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban. Nah, bagaimana perusahaan menentukan jumlah dari pelaporan provisi? Nah, menurut IFRS, yang pertama, jumlah diakui harus estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Yang kedua, estimasi terbaik mewakili jumlah bahwa perusahaan akan membayar untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan posisi keuangan. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya adalah pengakuan provisi nih. Perusahaan mencatat beban dan kewajiban yang berhubungan dengan provinsi hanya jika memenuhi 3 kondisi berikut ini. Nah, yang pertama ada garansi, yang kedua kemungkinan besar atau probable menyebabkan arus keluar sumber daya dalam pemenuhan kewajiban. Yang ketiga dapat diestimasi dengan handal tentunya. Nah, selanjutnya ada tipe provisi nih. Tipe provisi ini ada 6. Yang pertama ada litigasi, yang kedua ada warranties, 3 premium, yang keempat environmental, yang kelima ada one rules contract, dan yang terakhir restructuring. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita langsung ke latihan soal saja. Provisi litigasi. Nah, di ini Scottish Inc terlibat dalam gugatan pada tanggal 31 Desember 2010. Nah, perintahnya yang pertama, buatlah jurnal tanggal 31 Desember. Asumsi kemungkinan bahwa Scottish akan bertanggung jawab atas $900.000 sebagai hasil dari gugatan ini. Kemudian yang B, buatlah jurnal tanggal 31 Desember jika ada, dengan asumsi itu kemungkinan tidak terlalu besar atau not probable bahwa Scottish akan bertanggung jawab atas pembayaran sebagai akibat dari tuntutan ini. Nah, gimana sih jurnalnya? Nah, jurnalnya seperti ini. Yang pertama, debit kerugian akibat tuntutan sebesar $900.000, kemudian dikredit kewajiban gugatan sebesar $900.000. Nah, untuk yang kedua ini tidak di jurnal ya, karena kerugian tidak diakui karena tidak mungkin bahwa kewajiban telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2010. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada warranties. Nah, kita langsung ke latihan soal nih. Pabrik strip menyediakan garansi 2 tahun dengan salah satu produknya yang pertama kali dijual pada tahun 2010. Nah, pada tahun itu, strip menghabiskan $70.000 dengan melayani klaim garansi. Pada akhir tahun, strip memperkirakan bahwa tambahan $400.000 akan digunakan di masa depan untuk pelayanan garansi klaim yang berkaitan dengan penjualan tahun 2010. Nah, siapkan strip jurnal untuk mencatat pengeluaran $70.000 dan 31 dan Desember jurnal penyesuaiannya bagaimana? Nah, yang pertama, debit beban garansi dan kredit kas sebesar $70.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya ada beban garansi sebesar $400.000 dan kewajiban garansi $400.000. Selanjutnya nih ada premiums and coupons. Nah, langsung ke latihan soalnya. Perusahaan Fluffy menawarkan pelanggan yaitu sebuah mangkok besar non-pecah dalam pertukaran 25 sen dan 10 box tops. Biaya mangkok adalah 75 sen dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus 60% dari box tops. Tawaran premium dimulai pada bulan Juni 2011 dan menghasilkan transaksi persediaan mangkuk ini di jurnal dari persediaan premium dan kas sebesar $15.000. Nah, perhitungannya itu 0,75 dikali 20.000 menjadi $15.000. Nah, kemudian ada ilustrasi jurnal untuk menjaga penjualan 300.000 kotak mixer.
Jurnalnya adalah kas debit 240.000 dan penjualan 240.000 dolar. Selanjutnya, perhitungannya adalah 300.000 dikali 0,8. Nah, ini menjadi 240.000 seperti yang jurnal sebelumnya. Kemudian, Fluffy mencatat penembusan aktual adalah 60.000 box stop. Bukti 25 sen dan 10 box stop. Nah, 600 ini merupakan pertukaran, yaitu dari 600.000 dibagi 10. Kemudian ada 600 dikali 0,25 itu yang menjadi kas. Kemudian 600 dikali 0,75 yang menjadi persediaan. Kemudian 600 dikali 0,75 dikurangi 0,25 itu menjadi beban premium. Nah, jurnalnya bagaimana? Kas sebesar 1.500, kemudian beban premium 3.000, dan kredit persediaan mangkok 4.500. Oke, sekarang ilustrasi. Akhirnya, Fluffy membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk perkiraan kewajiban untuk pengeluaran premium. Nah, untuk jurnalnya, beban premium sebesar 6.000, kemudian kewajiban premium sebesar 6.000. Nah, komputasinya seperti di gambar ya. Oke, kita lanjut ke environmental. Nah, pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan Wildcat Oil melumpahkan minyak di Gulf di Meksiko. Wildcat diwajibkan secara hukum untuk membongkar dan memindahkan platform pada akhir masa pakainya. Diperkirakan 5 tahun. Wildcat memperkirakan bahwa pembayar dan penghapusan biaya adalah sebesar 1 juta dolar. Berdasarkan tingkat diskon 10%, nilai wajar dari kewajiban lingkungan diperkirakan sebesar 620.920 dolar dari 1 juta dikali 0,62092. Wildcat mencatat kewajiban ini pada 1 Januari 2011 sebagai berikut. Nah, dengan debat pengeboran platform sebesar 620.930 maksud saya, kemudian debat kewajiban lingkungan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, contoh nih, selama hidup aset, Wildcat mengalokasikan aset biaya ke beban menggunakan strangline. Wildcat membuat jurnal pada Desember tanggal 31 pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 besar. Yang pertama, beban depresiasi di debit itu berasal dari 620.920 itu dibagi 5 karena masanya 5 tahun menjadi 124.184. Nah, kemudian untuk kreditnya adalah akumulasi depresiasi dengan jumlah yang sama. Kemudian ilustrasi yang kedua, selain itu Wildcat harus bertambah beban bunga setiap periode. Nah, ini beban bunganya pencatatan dan peningkatan terkait dengan tanggung jawab lingkungan pada tanggal 31 Desember 2011 bisa dicatat sebagai berikut nih. Yang pertama, beban bunga sebesar 62.092 dolar. Kemudian di kredit kewajiban lingkungan sebesar 62.092 dolar. Ini perhitungannya dari 620.920 dikali 10%. Oke, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2016, kontrak Wildcat dengan Trick Climbers EMC untuk membongkar platform dengan harga kontrak sebesar 995.000 dolar. Wildcat membuat jurnal berikut untuk merekam penyelesaian kewajiban. Nah, jurnalnya yang pertama adalah tanggung jawab lingkungan sebesar 1 juta di debit, kemudian ada keuntungan atas pembayaran kewajiban itu sebesar 5 juta dan kas 995.000 rupiah. Mohon maaf, maksud saya dolar. Oke, kita lanjut ke Wonders Contract. Nah, ini ada ilustrasi Smart olahraga beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang telah disewakan dan yang membayar sewa bulanan. Smart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas lain. Namun, sewa dengan fasilitas tua terus selama 3 tahun ke depan. Sayangnya, Smart tidak dapat membatalkan sewa juga tidak akan dapat menyewakan pabrik kepada pihak lain. Nah, perkiraan biaya untuk memenuhi kontrak ini memberatkan sebesar 200.000 dolar.
schedule. Dalam kasus ini, Sum'at membuat entry berikut ini. Yang pertama, rugi kontrak sewa, debit sebesar 200.000, kemudian sewa kewajiban kontrak sebesar 200.000. Selanjutnya, kita asumsikan fakta yang sama seperti contoh sebelumnya, dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah 200.000. Namun, Sum'at dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175.000. Nah, dalam kasus ini, Sum'at harus mencatat kewajiban sebagai berikut. Nah, untuk debitnya rugi kontrak sewa, kemudian debitnya sewa kewajiban kontrak masing-masing sebesar 175.000. Selanjutnya untuk restructuring. Nah, restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material perubahan baik kualitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau cara di mana bisnis yang dilakukan. Nah, menurut IFRS memberikan petunjuk khusus yang berkaitan dengan biaya dan kerugian tertentu yang harus dikecualikan dari ketentuan restrukturisasi. Nah, menurut PSAK nomor 57, program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah 1. Lingkup kegiatan usaha suatu entitas, yang kedua, cara mengelola usaha tersebut. Selanjutnya, ada contingencies. Nah, kewajiban kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena beberapa hal. Yang pertama, sebuah kewajiban mungkin belum dikonfirmasi. Yang kedua, sebuah kewajiban yang kini tidak mungkin bahwa pembayaran akan dilakukan. Atau sebuah kewajiban yang kini yang masih estimasi dengan estimasi yang wajar dan kewajiban tidak dapat dibuat. Selanjutnya ada sebuah aset kontingensi. Nah, sebuah aset kontingensi ini merupakan aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa di masa depan. Nah, pastinya tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Nah, aset kontingensi ini memiliki ciri khas. Yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari media, donasi, bonus, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Dan yang ketiga, tertundanya kasus pengadilan dengan hasil yang menguntungkan kemungkinan. Kemudian, aset kontingensi ini diungkapkan apabila arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin daripada tidak terjadi lebih dari 50%. Kemungkinan kenaikan aset yang berasal dari transaksi masa lalu yang terjadinya tergantung dari terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Kemudian, penyajian kewajiban lancar biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuh. Nah, yang kedua, perbedaan antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Oke, kita lanjut ke analisis kewajiban lancar nih. Nah, likuiditas tentang kewajiban adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayaran. Nah, ada dua rasio yang bisa membantu untuk menilai likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rasio cepat atau biasa disebut dengan quick ratio. Nah, rasio cepat ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid. Nah, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi kewajiban lancar. Oke, kita next ya. Nah, ini ada penyajian kontingensi. Perusahaan mencatat kerugian kontingensi dan kewajiban apabila kerugiannya merupakan sebuah estimasi yang dapat dipastikan dan apabila kemungkinan kerugiannya kecil, maka pengumuman harus memuat sifat kontingensi dan estimasi kemungkinan kerugian. Beberapa kewajiban kontingensi lain yang harus diungkapkan meskipun kerugiannya akan dihadapi perusahaan kecil seperti jaminan atas utang pihak lain dan jaminan untuk membeli kembali sebuah piutang. Oke, nah ini contoh catatan
lihat ya di layar. Oke, nah itu saja penjelasan kita pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai current liabilities ya. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.